tetaplah berdiri di tengah hujan agar tidak terlalu kelihatan air mata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabil qubur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhrajana minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan ibunda tercinta Ibu Hajah Sri Umiati. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustadz, guru-guru kita, para sesepuh, para orang tua, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh pemerintahan, kepolisian, TNI, ormas, pimpinan majelis, pimpinan pesantren, pengurus musola, takmir masjid. Singkatnya, kita semua yang hadir di tempat ini maupun mengikuti dari tempat yang lain, yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga meskipun sebagian kita ini punya kesibukan, sebagian kita ini punya kesenangan, sebagian kita pingin nyaman saat ini, tetapi dalam rangka menunjukkan cinta kita, dalam rangka menunjukkan setia kawan kita, dalam rangka menunjukkan kebersamaan kita, sejenak kita tinggalkan itu semua, karena sungguh itu akan terulang 2, 3, bahkan 10 kali lagi. Tetapi pemakaman sore ini tidak akan pernah terulang. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita, baik dalam ibadah muamalah, tak terkecuali bagaimana kita menyikapi musibah, bagaimana kita menyikapi sesuatu yang tidak menyenangkan menurut kita menimpa kita. Karena sungguh tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih berat bebannya, yang lebih menderita dibandingkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita nunjukkan bakti kita kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang yang berjasa kepada kita, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau meninggal dunia. Karena bakti itu tidak akan terputus hanya karena napas terakhir telah terhembus. Karena sungguh
bakti itu tidak akan berhenti hanya karena ditinggal mati. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, janganlah kalian menyembah kecuali Dia, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Mal ihsan, dijawab Nabi, an ta'mudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaklah kalian beribadah seolah-olah kalian menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kalian tidak mampu beribadah seolah-olah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para al-mukarram, mohon maaf ketika tadi menyusun siapa petugas-petugas, Tuan Guru Fauzan bertanya kepada tiang, siapa yang takziah? Tiang jawab singkat, Pelunggu. Sambil berkaca-kaca beliau jawab, saat ini yang dibutuhkan jamaah suara Pelunggu. Saat ini yang bisa menghibur mereka hanya Pelunggu. Oleh karena itu, hibur tiang juga, hibur jamaah, supaya kami tahu setelah ini kemana arah yang akan kami lalui. Lalu yang talqin siapa kalau saya yang takziah? Beliau jawab, hanya Pelunggu yang pantas talqin mursyid kita. Yang lain tidak ada yang bisa mentalqin dia. Lalu kalau saya takziah, saya talqin, siapa yang ucap atas nama keluarga? Pokoknya semuanya Pelunggu. Karena sore ini, rintik-rintik hujan ini, jamaah butuh dihibur oleh Pelunggu. Karena apa? Yang paling berat rasa kehilangan sore ini Pelunggu. Tapi ketika Pelunggu mampu menghibur kami, maka kami yakin Pelunggu pun sedang berbahagia. Itu kata beliau. Lalu saya bilang sambil saya berkaca-kaca, jika demikian saya akan menghibur kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang, suatu ketika malaikat Israel menemui seorang sufi. Lalu malaikat Israel bilang sama si sufi ini, wahai sufi, beberapa puluh menit ke depan aku akan mencabut nyawamu. Adakah ucapan atau permintaan terakhirmu sebelum aku cabut nyawamu? Sambil tersenyum si sufi dalam pembaringannya, dia berkata kepada Israel, kenapa begitu lama engkau datang? Kenapa engkau biarkan aku menunggu begitu lama? Segera laksanakan tugasmu, karena sungguh kerinduan telah sampai di ubun-ubunku untuk bertemu dengan kekasih abadiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sungguh mungkin kita sering mendengar Abah berkata, saya pingin hibur, saya pingin hidup telengatak tahun, saya pingin hidup 1000 tahun. Itu sebenarnya bukan sebenar-benarnya keinginan beliau, dan itu adalah sindiran kepada kita. Justru beliau itu merindukan perjumpaan dengan kekasihnya, dan kematian adalah pintu pertama untuk beliau bisa berjumpa, untuk kita bisa berjumpa dengan kekasih abadi kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, Ustadz Baidawi
kemarin berbisik kepada tiang, Al-Mukarram, perlu kita buatkan riwayat hidup untuk Abah. Silakan, kalau antum mau buatkan silakan. Di beberapa waktu ada orang bertanya kepada tiang, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tetapi belasan orang bertanya. Dia bertanya kepada tiang, Al-Mukarram, ngumbe cara na meninggal Abah, lembe tahu na meninggal Abah, napi sakitnya Abah sampai dia meninggal. Maka melalui kesempatan ini kepada kita semua yang mau berkata, saya tidak akan menceritakan kepada anda bagaimana dia meninggal, tetapi saya akan bercerita kepada anda bagaimana dia hidup. Kehidupan yang dia lalui itu begitu indah. Tidak ada satupun yang mengenal beliau tidak akan jatuh cinta kepada beliau. Tidak ada satupun orang yang ketika mengenal beliau tidak sayang kepada beliau. Tadi ketika pemakaman sholat jenazah dimulai dari jam 7, Masya Allah, berpuluh-puluh bahkan mungkin ratusan tuan guru datang. Itu bukan karena kita yang hidup ini, tetapi karena beliau punya kenangan luar biasa dengan Abah. Setiap orang yang saya jumpai berkata, saya saksi beliau orang baik. Setiap orang yang saya jumpai berkata, menyesal rasanya saya tidak bisa berjumpa dengan beliau. Beliau orang yang baik. Tidak ada satupun orang yang tidak jatuh cinta kepada beliau. Beliau itu suami yang sabar. Sampai-sampai mohon maaf, saya sebagai anak kadang-kadang terlalu lebih memuji beliau. Sampai-sampai saya berkata, orang yang saya kenal yang sabarnya itu setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW, Abah saya, orang yang saya kenal. Karena sabarnya beliau luar biasa. Jadi suami beliau sabar, jadi bapak beliau sabar, jadi kakak beliau sabar, jadi adik beliau sabar, jadi ipar beliau sabar, jadi menantu beliau sabar, jadi mertua beliau sabar. Tidak ada menantunya yang tidak jatuh cinta kepada beliau karena kesabarannya. Tidak ada adiknya, tidak ada kakaknya yang tidak segan, tidak hormat kepada beliau karena sabarnya. Saking sabarnya Abah Tuan Guru Muhammad Mustiadi Abhar, dia pilih untuk mengantarkan semuanya. Dia antarkan abahnya, dia antarkan ibundanya, dia antarkan adik-adiknya, lalu dia yang menyusul mereka. Karena Abah berkata, kalau anda tidak sanggup seperti saya ini, biar saya yang ngantar anda semua selesai dulu ke kuburan, baru saya menyusul anda, sehingga anda tidak perlu merasakan apa yang saya rasakan. Mohon demikian bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai manusia biasa, setinggi apapun kita puji beliau, sehebat apapun dan seagung apapun kita ceritakan akhlak dan kesabaran beliau, namanya manusia biasa. Tentunya beliau tidak luput dari namanya salah, khilaf dan lupa. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita semua, kepada para santri, santriwati, kepada para ustaz, ustazah, kepada rekan-rekan beliau, baik rekan-rekan beliau waktu mondok, baik rekan-rekan beliau waktu di KPU, baik rekan-rekan beliau ketika jadi anggota dewan, baik rekan-rekan beliau ketika bergabung di Ormas Nahdlatul Ulama, baik rekan-rekan beliau ketika bergabung di Ormas Jamaah Thariqah Nahdiyah dan tempat-tempat lainnya. Jika ada kata-kata yang menyinggung hati kita, jika ada perbuatan yang menyakiti fisik kita,
Melalui kesempatan ini saya memohonkan maaf bagi abah kita, baik kita yang hadir di tempat ini maupun yang tidak berkesempatan hadir atau tidak mengetahui, agar kita sampaikan kepada beliau supaya beliau juga bisa memaafkannya. Adapun kita yang hadir, mari kita ikrarkan pemberian maaf ini untuk lebih menyejukkan hati kami dan keluarga. Maafkan abang nggih? Maafkan guru kita nggih? Maafkan beliau nggih? Kemudian yang selanjutnya, sebagai manusia biasa, tentunya beliau tidak luput dari yang namanya janji. Tentu beliau tidak luput dari yang namanya transaksi jual beli. Mungkin beliau pernah berjanji kepada kita, baik itu janji harta maupun janji jasa. Beliau berjanji akan datangi kita, beliau berjanji akan bantu kita. Walaupun saya yakin tidak ada beliau berjanji untuk membantu atau mendatangi seseorang kecuali beliau bersemangat untuk menunaikannya. Bahkan ketika beliau sedang sakit pun, ketika mendapat kabar ada tuan guru, ada sahabatnya, ada muridnya yang meninggal dunia, beliau yang paling pertama datang ke rumah, ketuk pintu. Teh Tuan Haji, atong abah terlalu aning. Ingat sekali saya hujan kayak gini, atong abah tak aning abah bages. Hujan lebat yang kenal beliau tidak ada, tetapi dengan setia beliau berjalan di bawah rintik hujan. Bah, kok tidak ada nyambut pelunggu di sini? Yang lain tidak penting, abah pingin antar sahabat abah untuk terakhir kalinya. Basah kuyup kami berdua, tidak ada yang kena. Tetapi namanya manusia biasa, mungkin beliau berjanji tidak bisa beliau tunaikan, atau mungkin ada tanpa sepengetahuan kami dan keluarga. Karena beliau kadang-kadang seperti itu, tidak punya uang. Kalau cucu minta, tidak mau bilang tidak punya uang. Tidak punya uang ketika anak minta, tidak mau bilang tidak punya uang. Tidak punya uang ketika istri atau menantu minta, tidak mau bilang tidak punya uang. Diam minjem. Diam minjem dan tak tanggung-tanggung. Kadang-kadang aranku kadu ampuk nyinggak aning bang, aku nyetorna. Dan kadang-kadang orang yang seperti ini tidak keluarga, tidak dekat. Itu saking baiknya beliau. Oleh karena itu, jika ada hutang-hutang beliau tanpa sepengetahuan kami, ada janji-janji beliau, ada barang belum dibayar, ada peralatan belum dikembalikan, mohon untuk diikhlaskan. Tiang mengatakan mohon diikhlaskan niki hanya untuk mengikuti tradisi saja. Karena kalau tiang bilang silahkan tagih di saya, mungkin terdengar saya sombong. Jadi sekali lagi, kalau ada hutang-hutang dari abah janji, baik jasa maupun harta, mohon diikhlaskan. Mohon demikian jika berat mengikhlaskannya. Siapapun kita, sekecil apapun kita merasa punya hak kepada beliau, maka dengan tangan terbuka, dengan senyum bahagia, kami terima kedatangan Anda untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Karena nahnu syuhadaullah fil ar, kita semua ini adalah saksi Allah, menyaksikan beliau adalah orang yang baik. Tunas beliau orang baik ya? Mulai detik ini juga beliau sudah putus urusannya dengan hutang piutang. Adapun piutang, mungkin beliau yang pernah kita janjikan, mungkin beliau yang pernah kita pinjam uangnya tanpa sepengetahuan keluarga, mungkin beliau yang pernah kita pinjam peralatan barangnya belum kita kembalikan, belum kita ganti. Sebagai bentuk bakti tiang kepada beliau dan sebagai amal beliau, siapapun yang merasa punya kewajiban kepada beliau, sore ini kami ikhlaskan. Kami tidak usah berikan kami, sore ini kami ikrarkan. Siapapun yang punya kewajiban kepada abah, kami tiang Muammar Arafat mewakili keluarga mengikhlaskannya.
silahkan, tidak perlu diganti. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, para pengantar jenazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin beberapa dari kita ketika datang ngelayat, ketika datang sholat jenazah, bahkan mungkin tadi ketika menghadiri sholat asar, melihat yang tenang pelinggih, tegar pelinggih, ndik tiang wah kita pelinggih tangis. Itu kata sebagian orang. Karena sungguh apa? Kenapa saya tidak menangis? Karena jujur, karena saya merasa masih bersama dengan beliau. Cuman kadang-kadang yang buat saya nangis, cuman kadang-kadang yang membuat saya tiba-tiba meneteskan air mata, bah, puluhan ribu jamaah pelungguh bah, belum siap kayaknya Muammar mimpin dia. Tapi tadi beberapa menit sebelum memimpin sholat asar, abah bilang, kadangkah pimpin jamaah nih langan 2000 solas abah dengan anang sida, langan 2000 solas abah gembleng sida anakku, ndek doa lalu umroh anakku, abah lajakin sida lalu umroh langsung abah kena ida sida mimpin nepat masih opat nengelek tiang. Ndek doa lalu haji anakku langsung 2 rombongan jauh udah ke sida wah pimpin nipat katanya. Dan alhamdulillah semuanya itu amanah itu bisa tiang tunaikan. Lalu beliau bilang, kane sida wah ni rungu jamaah ni, itu yang buat saya terseduh-seduh. Karena jujur saya merasa belum mampu. Karena jujur selama ini saya kelihatan kuat karena saya bersembunyi di balik beliau. Beliau itu yang kelihatan sabar, saya kelihatan beringas, tetapi sungguh saya berlindung, saya bersembunyi di balik kesabaran beliau. Itu mungkin sebabnya ada orang marah sebenarnya sama saya, tidak ditindak karena saya masih lihat abah di sana. Ketika beliau tinggalkan kita, mudah-mudahan tidak ada hati yang berubah. Mudah-mudahan semua pelungguh niki bisa membersamai tiang. Mudah-mudahan pelungguh semua niki bisa membimbing tiang. Mudah-mudahan pelungguh niki bisa menasehati tiang. Mudah-mudahan dari hari ini sampai nanti kita berjumpa dengan guru-guru kita di padang mahsyar, kita tetap dalam kebersamaan. Akhirnya demikian yang bisa tiang sampaikan. Sekali lagi tiang mohon maaf jika dalam semua proses ini ada yang kurang berkenan di hati, dan mohon maafkan juga Muammar yang hina ini. Mungkin napi yang tiang sampaikan masih jauh dari kesempurnaan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.